menjadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Tidakkah saya dengar permintaan maaf yang benar berarti seolah-olah menjadi korban? Tagar Indonesia Gelap menggema. Mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di berbagai wilayah berunjuk rasa menyuarakan kegelisahan atas situasi negeri. Aksi mahasiswa yang bertajuk Indonesia Gelap ini dimulai sejak Senin 17 Februari dan terus berlanjut hingga Kamis 20 Februari. Para mahasiswa ini menolak sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat. Di Jakarta, kawasan Patung Kuda Tamrin menjadi titik pusat unjuk rasa Indonesia Gelap. Aksi yang diinisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ini menyoroti efisiensi anggaran pendidikan yang berdampak pada naiknya uang kuliah. Di Surabaya, mahasiswa berunjuk rasa dengan pembakaran keranda jenazah di depan gedung DPRD Jawa Timur. Mereka menilai 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Gibran merugikan rakyat. Di hari kedua unjuk rasa, mahasiswa di Bandung, Jawa Barat juga menyerukan agar pemerintah jangan sampai memangkas anggaran pendidikan. Sementara di Malang, Jawa Timur, protes mahasiswa tak terbendung. Para mahasiswa yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil Malang Raya ini berpakaian serba hitam dan melakukan aksi teatrikal sebagai wujud rendahnya harapan kesejahteraan rakyat. Persoalan efisiensi anggaran demi makan bergizi gratis juga disuarakan Aliansi Mahasiswa Kota Semarang. Sebenarnya kalau tuntutan hari ini tentu kita melihat bagaimana efisiensi anggaran, kemudian terkait dengan kebijakan-kebijakan yang lain, salah satunya makan bergizi gratis gitu. Yang hari ini kita rasa perlu direposisi dan juga perlu diperhatikan dan juga dievaluasi kembali bagaimana apakah makan bergizi gratis ini akan berdampak dan juga memiliki nilai positif untuk rakyat Indonesia. Hingga puncaknya pada Kamis 20 Februari, mahasiswa di Jakarta menargetkan Istana Negara menjadi lokasi pusat unjuk rasa. Sementara di daerah seperti di Yogyakarta, ribuan mahasiswa memadati kawasan Malioboro. Hingga di Ambon, unjuk rasa diwarnai aksi dorong antara mahasiswa dengan polisi. Demo mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap ini menuntut 13 persoalan untuk segera dievaluasi. Untuk efisiensi anggaran ini tidak boleh ada dampak terhadap UKT. Jadi juga perlu diketahui ya bahwa pertama-tama segala sesuatu angka yang sedang diefisiensikan ini adalah terutama sekali untuk efisiensi yang bersifat seremonial. Jadi seperti alat tulis kantor, perjalanan dinas, seremonial yang lain, rapat-rapat yang di luar. Tudingan Indonesia Gelap yang digaungkan dalam aksi unjuk rasa mahasiswa beberapa hari terakhir ditampik oleh pemerintah. Ya, namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu kan gitu. Mana nggak ada Indonesia Gelap, kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Berarti ada yang membelokkan ya Pak? Ada yang membelokkan. Kita sebagai bangsa harus optimis. Rabu 19 Februari di hari ketiga mahasiswa berunjuk rasa,
Presiden Prabowo tiba-tiba mengganti Mendikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro dengan Brian Yuliarto. Reshuffle dadakan ini menjadi yang pertama setelah 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Alasan namanya karena saya sudah bekerja keras selama 4 bulan ini, namun karena mungkin tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah, ya saya lebih baik mundur daripada diberhentikan. Langkah efisiensi besar-besaran menimbulkan polemik. Pasalnya hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan peruntukan uang hasil efisiensi yang kini jumlahnya sudah 600 triliun lebih secara mendetil. Sejauh ini, Presiden Prabowo hanya menyebut efisiensi anggaran untuk mendanai makan bergizi gratis. Idealnya, kebijakan untuk menyelamatkan uang negara dari pemborosan disambut positif oleh rakyat. Namun yang terjadi saat ini adalah protes dari kalangan terpelajar karena menilai kebijakan pemerintah akhir-akhir ini tidak menjawab kebutuhan utama rakyat. Selamat malam, Anda menyaksikan program Rosi. Usai tagar kabur aja dulu menggema di sosial media, kini muncul tagar Indonesia Gelap. Dan sejak Senin 17 Februari lalu, mahasiswa unjuk rasa di Jakarta dan berbagai daerah. Aksi mahasiswa ini adalah bentuk protes atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat. Di antaranya soal efisiensi yang mengorbankan biaya pendidikan. Malam ini Rosi mengundang seorang yang pernah jadi ASN di Kementerian Keuangan. Kini ia punya podcast dengan pengikut jutaan orang, Ferry Irwandi. Halo Mbak Rosi. Selamat malam Fer. Selamat malam. Senang sekali bisa akhirnya bertemu Ferry di studio Menara Kompas. Sama-sama. Sebagai yang pernah menjadi mahasiswa, pernah menjadi ASN di Kementerian Keuangan, sekarang seorang podcaster dengan follower jutaan seperti yang tadi saya sudah perkenalkan pada penonton Rosi. 2 minggu yang lalu kita melihat soal tagar kabur aja dulu, lalu kemudian ada Indonesia Gelap. Sebagai seorang anak muda gitu, yang bisa dikategorikan anak muda, gimana melihat mahasiswa dengan tagar Indonesia Gelap kali ini? Pertama ya, saya punya perspektif sendiri soal ini. Indonesia Gelap atau semua aktivasi yang dilakukan bukan cuma sama mahasiswa tapi koalisi masyarakat sipil ini, tolong jangan dilihat sebagai bentuk kebencian, bentuk provokasi, atau bentuk ketidaksukaan, atau selalu menitik beratkan, oh ini kepentingan politik tertentu nih. No. Justru Indonesia Gelap itu kalau kita lihat dalam sisi yang berbeda, itu memperlihatkan sebuah kepedulian, kecintaan, bahkan keinginan masyarakat, terutama yang teman-teman mahasiswa, supaya Indonesia ini lebih baik. Karena kalau mereka tidak punya itu semua, ya mereka nggak akan peduli gitu. Mereka nggak akan turun di jalan, mereka nggak akan menghabiskan uang pribadi mereka tidak akan meresikokan keselamatan diri mereka tidak akan melakukan apapun yang mereka lakukan sekarang. Kalau ini cuma semata-mata ada arahan pihak tertentu, ada kelompok tertentu untuk kita rame-rame yuk ke situ karena kita punya kepentingan ini nanti. No, terlalu kecil untuk melihat semua demo atau semua aktivasi Indonesia Gelap ini sebagai sesuatu yang ya sifatnya kebencian atau hasutan. Jadi aku kalau sebagai seorang yang pernah jadi mahasiswa juga dan mungkin masih muda, Mbak, belum 40 ya. Melihat ini sebagai ya ternyata segini banyak loh. Kita tuh masih bisa berharap loh dengan semua hal yang terjadi di sini. Kita masih bisa berharap seenggaknya generasi di bawah kita itu masih punya kepedulian segitu besarnya untuk masyarakat Indonesia. Ya. Dan seharusnya mereka punya hak untuk didengarkan sebaik-baiknya gitu. Justru kalau dari sisi Ferry kita memberikan apresiasi bahwa kelompok intelektual kampus-kampus ini masih bisa terus menyuarakan apa yang menjadi pandangan mereka. Betul. Nah, hari ini Kamis pada saat kita ngobrol di studio ini, Fer, Kamis tanggal 20 Februari ini akhirnya Mensesnek bertemu dengan para demonstran mahasiswa. Karena memang sejak demo hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis ini memang tuntutan mereka adalah tetap akan menyuarakan protes mereka sampai pihak istana bertemu. Dan hari ini, sore ini, Mensesnek menemui mahasiswa. Ini dia. Berdiri semuanya. Mari anak-anak muda.
tadi sore akhirnya Prasetyo Hadi Mensesnek bertemu dengan mahasiswa. Paling tidak saya ingin membacakan apa yang dikatakan oleh Mensesnek. Dengan ini saya menyatakan apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara sekalian, memerintahkan menerima dan akan mempelajari dan kita akan terus konsolidasi. Apakah bagi Ferry bertemunya Mensesnek sore ini pada mahasiswa itu sebuah reaksi yang cukup baik, gesture yang harus diapresiasi atau gimana? Pertama satu hal sebelum itu terkait pertanyaan Mbak Ros yang pertama ya tentang bagaimana saya melihat gerakan Indonesia Gelap ini dan bagaimana mahasiswa turun di jalan, masyarakat sipil turun di jalan. Yang saya bilang ini jangan dilihat sebagai bentuk kebencian, ini dilihat sebagai bentuk kepedulian. Bahwa ada generasi, Indonesia tuh punya generasi muda kayak gini loh, kaum intelektual yang masih peduli gitu loh. Yang repot kalau nggak akan pernah ada Indonesia Mas kalau mereka nggak kayak gitu. Dan fakta bahwa ketika Mensesnek datang dan mereka bubar dengan teratur, itu yang pertama kali kita harus apresiasi. Ya. Artinya apa? Tidak ada kepentingan di situ. Kalau ada kepentingan di situ, mereka akan buat sesuatu yang selama ini dituduhkan kepada mereka. Ini kita harus lindungi dulu teman-teman kita nih. Dan itu menunjukkan sikap fair dari mahasiswa. Karena mahasiswa mengatakan kami baru akan berhenti kalau ada pihak istana, pihak istana itu menemui. Dan ketika itu ditemui, mahasiswa juga yes, fine. Kita bubar teratur, kita nggak buat kerusakan, kita nggak buat kehancuran. Kita datang ke sini bukan untuk dipukul, kita datang di sini bukan untuk ditembak, kita datang di sini bukan untuk merusuh, kita datang di sini memenuhi hak dan kewajiban kita sebagai bagian dari Indonesia untuk menyuarakan apa yang ada di diri kita kepada orang-orang yang emang sudah merupakan tugasnya untuk mendengarkan kita gitu. Dan itu buktinya, dan apresiasi juga lah kepada Pak Mensesnek yang udah mau datang ke situ. Itu iya jelas sesuatu yang harus diapresiasi. Kenapa saya tanyakan ini? Karena memang ada komunikasi politik yang harus lebih diperhatikan. Jadi ketika ada gerakan dari kelompok intelektual, mahasiswa, kabur aja dulu, kemudian direspon dengan kabur aja, nggak usah pulang sekalian. Atau Indonesia gelap, lalu dibilang kau yang gelap. Rasanya ini seperti justru menambah bensin ke dalam kobaran api yang kecil gitu. Dan mungkin menurutku Mbak, lebih besar lagi dampaknya. Karena gini, sebenarnya gini, di beberapa isu yang sedang... Maksud saya ini apinya kecil, jawaban kayak gitu kan apinya makin membesar. Bikin orang bete kalau mahasiswa bilang kan kesel gitu. Karena komunikasi publik yang dilakukan government kita kepada masyarakat, saya tidak melihat ini adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Justru harus dievaluasi secara baik gitu loh. Misalnya kayak gini, buktinya seringkali pejabat atau seringkali orang-orang pemerintah itu melihat ini sebuah perang gitu loh. No, it's not. Kita itu sama gitu. Kita sama-sama ingin Indonesia lebih baik. Kita juga ingin sama-sama nggak perlu kabur supaya kita ngerasakan namanya kesejahteraan, kenyamanan, dan lain sebagainya. Tapi kenapa ini dilihat sebagai ketika komunikasi itu tidak disampaikan dengan baik, bukan melihat substansi kenapa orang tidak bisa menerima itu dengan baik, tapi yang dipikirkan adalah bagaimana mengolah isu ini untuk dilawan dan di head to head. Jadi Anda melihat misalnya ada... di sosial media ada Indonesia gelap, lalu kemudian dilawan dengan Indonesia terang atau Indonesia cerah gitu. Apa yang kita lawan gitu? Apa yang pemerintah lawan? Seharusnya ini tidak dilawan gitu loh. Ini tidak dilawan. Sedang berperang dengan apa kita? Kita sama-sama peduli dengan Indonesia seharusnya. Dan yang idealnya adalah pemerintah kita, government kita ketika ada hal-hal seperti ini justru melihat nih kenapa sih sebenarnya program on the paper yang seharusnya bagus, efisiensi anggaran, kita semua tahu itu program yang bagus, super holding berhasil di berbagai negara, ya Temasek gitu kan contohnya, walaupun dengan in and out-nya ya, dengan volatilitasnya, atau bahkan mungkin kemarin yang efisiensi, bahkan mungkin makan bergizi gratis yang diterapkan juga itu bukan sesuatu yang uncommon di negara-negara lain. Tapi kenapa di Indonesia, sentimennya kok negatif ya? Seharusnya ini kan jadi PR besar nih. Ada yang salah dalam PR kita, dalam cara pemerintah menyampaikan atau substansinya atau yang ditunjukkan dan diproyeksikan atau dipresentasikan dalam semua prosesnya. Bukan soal setiap kali ada kritik, setiap kali ada sentimen negatif, selalu dilihat, ini pasti ada kepentingan tertentu. Maka nggak akan pernah beres, Mbak. Menarik sekali apa yang dikatakan oleh Ferry. Sebenarnya ini kebijakan-kebijakan yang bagus, tetapi kenapa diterima dengan negatif? Bisa jadi karena pola komunikasinya yang... One off pola komunikasinya. Aku kasih
Contoh simpel gini Mbak, kita izin, mungkin ini agak sedikit panjang tapi aku jelaskan. Kita ambil aja lah program-program yang udah pernah digunain pemerintah atau dipakai pemerintah atau yang udah disounding sama pemerintah. Kita nggak usah tambahin atau kurangin program yang lain dengan komposisi yang ada. Dan kita bakal bisa tahu nih, kita bakal sangat gampang lihat dampaknya mungkin akan sangat berbeda. Oke, pemerintah punya apa? PPN 12%. Pemerintah punya apa? Efisiensi anggaran. Pemerintah punya apa? Makan siang gratis. Pemerintah punya apa? Dan antara. Nih, anggaplah kita ambil sampel itu dari 4 program dan tinggal komposisinya kita ambil. Bayangkan ketika pelantikan kabinet dibuat pemerintah baru naik. Hal pertama yang dilakukan government adalah melakukan efisiensi anggaran tapi bukan untuk pelaksana umbi-umbian nih, istilah anak PNS dulu yang non eselon itu umbi-umbian, bukan untuk kegiatan operasional yang umbi-umbian atau ngambil jatah-jatah hal-hal yang emang benar-benar mereka aku sebagai ASN dan sekarang bukan ASN lagi, aku udah ngerasain bagaimana jadi ASN di salah satu kementerian yang dianggap paling settle. Dan itu pun nggak yang terlalu besar seperti anggapan masyarakat gitu. Cukup, tapi nggak akan bisa bikin kita punya rumah di tahunku Jakarta pun sulit gitu untuk asli, untuk cash atau segala macam. Artinya mereka itu punyanya segitu. Sekarang banyak hal-hal yang dipotong dari mereka. Dan kita harus ngelihat mereka deh. Sementara di sisi yang lain kita ngelihat mobil patwal, ngawal mobil pejabat, Lexus yang harganya 3,8 M kalau versi VIP-nya bisa sampai 4,2 M. Patwal 2 ngawal mobil pejabat di tengah kemacetan dan tidak ada pejabatnya. Tidak ada pejabatnya. Operasionalnya, fasilitasnya, tukang kebunnya, satpamnya, security-nya, kemewahan hotelnya yang berbeda dengan pelaksanaan yang lain. Itu tidak diganggu-gugat. Yang diganggu-gugat, yang selalu dibilang efisiensi adalah apa yang para PNS kecil ini yang duit gajinya cuma tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, mereka yang ngerasain dampaknya. Bukan anggota legislatifnya, bukan menteri wamen, staf susnya, ini mereka yang paling terdampak. Tidak ada pemotongan tunjangan untuk pejabat, tidak ada pemotongan hal-hal lain seperti itu yang kena, ya, yang selalu yang dibicarakan oleh PNS saya sebut lagi umbi. Kami dapat THR nggak ya? Gaji 314 gimana ya? Ketakutan seperti itu yang terjadi. Bayangkan kalau ini kita shifting aja cuman posnya sedikit. Pemerintah berhasil nunjukin political will yang bagus. Oke, kita butuh dana banyak karena kita mau buat sesuatu yang besar dan kita butuh melakukan ini. Karena kalau kita nggak bisa ngejar pertumbuhan ekonomi 6-7%, kita nggak akan pernah naik pendapatan per kapita 4.580 sampai ke 13.680. Makanya dibutuhkan satu langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, hal langkah pertama adalah kita akan melakukan efisiensi anggaran dengan mengurangi fasilitas pejabat-pejabat mewah. Yang mana tanpa fasilitas itu kehidupan mereka udah enak. Tidak akan mengurangi apapun dari kehidupan mereka. RI 36 yang kemarin jadi masalah tanpa mobil Lexus itu yang bahkan tidak ada di LHKPN. Dia masih punya banyak lagi mobil lain yang bisa dia pakai gitu. Nggak mengurangin apapun. Political will-nya bagus. Sentimen masyarakat bagus. Dan ketika misalnya, oh ternyata ini belum cukup nih. Kita harus adjust ya PPN-nya, tax ratio kita tuh masih lemah loh. Tax ratio kita masih lemah loh. Masyarakat kita itu masih berada di sektor informal. Bagaimana kalau kita geser ke sini nih, bisa nggak masyarakat bantu? Satu move aja. Nggak akan ada penolakan segitu besar ya. And then setelahnya apa, makan siang gratis, dibuat secara berkala gitu. Nggak yang langsung berat, tapi dimulai dari daerah terluar misalnya, yang emang benar-benar butuh. Itu kan nggak perlu kita singkirkan kan. Ya, makan siang gratis itu bukan satu program yang sejelek itu, no. Itu dilakukan banyak di negara. Tapi dimulai dari daerah-daerah terluar Indonesia yang emang benar-benar butuh, disesuaikan. Nggak dibikin rantai birokrasinya sepanjang itu, disesuaikan. Misalnya daerah yang benar-benar nggak ada apa-apa, dibuat dapur umum di sana langsung kayak gitu. Selama itu diberitakan, diinformasikan dengan benar, masyarakat tahu, oh duit gue dipakai dengan benar. Ini kita masih bicara program yang exactly sama. Maka solidaritas untuk bersama-sama dengan gerakan pemerintah itu akan ada. Akan ada. Dan ketika semua ini dibuat, maka nggak akan ada yang namanya Indonesia gelap ini muncul. Kita cuma perlu itu. Dan itu semua nggak bisa terwujud karena setiap suara dari masyarakat itu dianggap penolakan, dianggap kritik, dianggap anti. Justru saya menyuarakan hal seperti ini dengan semua resiko yang nantinya muncul. Adalah bentuk saya betapa saya sangat-sangat mendukung Indonesia ini menjadi negara yang baik. Dan kita masih ada pemerintahan. Dan salah satu bentuk dukungan adalah kritik yang objektif.
Itu yang sulit dipahami oleh semua orang di dunia ini. Dukungan itu bukan pujian doang gitu. Nggak akan ada sesuatu itu bisa jadi besar tanpa dia mendapatkan kritik yang baik. Dan itu aku minta maaf Mbak kalau there's some emotion. But yeah, that's it. Let me control myself. Okay. No, you know what? Actually, kenapa saya juga terpana dan menahan diri untuk tidak menanyakan lebih lanjut. Justru dengan getaran suaramu dan emosimu menceritakan ini semua, disitulah letak betapa engkau sangat mencintai Indonesia. Anda masih di program Rosi. Efisiensi anggaran adalah niat pemerintah untuk menghentikan praktek pemborosan uang negara. Tapi kenapa di tengah upaya itu mahasiswa justru menggugat kebijakan ini? Efisiensi seperti apa yang diharapkan mahasiswa? Malam ini saya mengundang founder Malaka, platform yang mempersiapkan generasi muda berpikir kritis dalam menghadapi kompleksitas dunia modern, Ferry Irwandi. Dan saya juga sudah mengundang Haidar Hilmi, ia adalah koordinator aksi BEM seluruh Indonesia yang hari ini juga masih turun ke jalan menyuarakan aspirasinya bersama teman-teman BEM seluruh Indonesia. Haidar, selamat malam, masih di ini ya, di Sudirman ya kayaknya ya? Selamat malam Mbak Rosi, kita masih di Patung Kuda ini. Oh ya, tadi sudah ditemui oleh Mensesnek Hadi Prasetyo. Dan teman-teman saya dan ada Mas Ferry di sini mengapresiasi yang luar biasa karena teman-teman BEM langsung semuanya membubarkan diri dengan tertib setelah tadi sempat bertemu dengan Mensesnek. Apa evaluasi dari demonstrasi hari ini buat teman-teman BEM? Evaluasi aksi ya Mbak. Sebenarnya ada beberapa evaluasi. Yang pertama kita agak menyayangkan bahwa kita telat turun aksi ya. Yang harusnya dijadwalkan lebih awal, tapi kita baru turun aksi setelah asar seperti itu. Kemudian juga dengan massa yang ternyata membludak ya, di luar tech lab kita, ternyata banyak juga dari kampus-kampus non-blok yang ikut aksi pada sore hari ini seperti itu. Sehingga agak kewalahan mengatur bagaimana perjalanan atau skema aksi pada hari ini seperti itu. Tapi selebihnya insya Allah kita menganggapnya ini sudah cukup baik, apalagi dengan goals aksi yang sudah terpenuhi, yaitu adanya pihak istana yang menemui kita masa aksi. Ya, Haidar, kan sebenarnya kalau kita lihat timelinenya 14 Februari hari Jumat Menteri Keuangan sudah mengatakan bahwa tidak ada efisiensi ini tidak ada kaitannya dengan pemotongan anggaran untuk perguruan tinggi yang mengakibatkan akan mempengaruhi UKT, tidak akan mempengaruhi juga soal beasiswa, bansos. Tetapi mengapa sejak tanggal 17 Februari sampai saat ini soal efisiensi yang berakibat pada dunia pendidikan masih menjadi tema gerakan teman-teman mahasiswa, masih menjadi bagian yang sentral dari aksi protes teman-teman mahasiswa. Apa yang kurang yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh Menteri Keuangan? Baik Mbak Rosi, sebenarnya terkait efisiensi ini ya, terkait Inpres nomor 1 tahun 2025, memang yang menaikkan akhirnya naik tagar Indonesia gelap itu karena UKT yang ada kemungkinan naik dan KIP yang akan ada pemotongan. Tapi sebenarnya kenapa pada akhirnya kita tetap menuntut pemerintah mengkaji ulang Inpres nomor 1 tahun 2025 ini karena banyak dampak-dampak lainnya terkait efisiensi. Bahkan kita melihat efisiensi ini seperti mainan bagi pemerintah. Ini akumulasi problem, akumulasi persoalan yang terlihat dari adanya pemecatan massal, PHK massal di RRI, di BMKG. Kemudian ternyata setelah viral pemecatan tersebut malah dipanggil lagi. Sudah dirumahkan dipanggil lagi. Kemudian terkait pendidikan, UKT dan KIP yang kemudian ada statement dari Dikti Saintek bahwa UKT kemungkinan naik, KIP akan ada pemotongan. Tapi setelah itu 1-2 hari kemudian statement dari Sri Mulyani mengatakan bahwa KIP nggak akan ada pemotongan, UKT nggak akan ada kenaikan. Itu menunjukkan bahwa statement satu antar pemerintah, antar lembaga pemerintahan ini berbeda.
ini kami menganggapnya bahwa Inpres ini masih kayak mainan, kajiannya belum mendalam. Maka dari itu tuntutan kami adalah kaji ulang Inpres nomor 1 tahun 2025. Kita tidak menolak efisiensi ini, tapi kita menuntut kepada pemerintah bahwa dikaji ulang kembali Inpres nomor 1 tahun 2025 ini supaya benar-benar tepat sasaran. Kita juga melihat bagaimana akumulasi ini juga Haidar, saya supaya clear, yang ingin diperjuangkan mahasiswa ini soal efisiensi supaya tepat sasaran, supaya jangan salah sangka bahwa mahasiswa menolak efisiensi ketika kita juga itu sudah menjadi pengetahuan umum, banyak sekali kebocoran yang justru akibatnya kan merugikan rakyat. Sebenarnya kami dari mahasiswa itu menyambut baik terkait efisiensi ini apabila dia tepat sasaran. Makanya kami dalam tuntutan adalah kaji ulang, bukan menolak efisiensi, Mbak. Oke. Nah, ya clear karena ya kita di situ melihat, ya supaya jangan ada ini, kesan gerakan mahasiswa ini seperti menolak efisiensi, dan padahal kita tahu bahwa memang selalu ada kebocoran di APBN. Haidar, karena Anda tadi mengatakan sebagai seorang yang selalu mengikuti podcast Malaka Project, saya berikan kesempatan untuk Ferry. Ferry pengen ngobrol apa sama Haidar? Halo Haidar. Halo Mas Ferry, selamat malam. Selamat malam. Itu teman-temannya udah dicek satu-satu nggak? Ada semua nggak? Kita sudah cek kondisi internal masing-masing kampus, Mas. Oke. Kalau misalnya masih ada nama atau teman atau kawan yang belum ketemu, tolong dicari. Koordinasi sama teman-teman yang lain. Siap. Datang utuh, pulang utuh. Jangan lupa makan. Jangan lupa istirahat. Oke, siap, banyak. Mas. Terima kasih pesannya. Ya udah, terima kasih. Udah. Jangan lupa makan, jangan lupa istirahat. Baik, Mas, terima kasih kembali ya. Pengingat yang baik, tapi pergi utuh pulang utuh, saya sendiri langsung jadi agak ketakutan deh itu pengingatnya. Iya, kadang aku mikirnya, Mbak, the best fight yang bisa dilakukan adalah yang pertama jelas bertahan hidup. Ya, Haidar Hilmi, terima kasih banyak ya, salam untuk teman-teman. Saya mau tanya, kan hari ini katanya puncak dari aksi demo. Apakah besok juga teman-teman masih akan turun atau berhubung message-nya sudah diserahkan, sekarang tinggal menunggu pemerintah untuk menjawab apa yang menjadi aspirasi mahasiswa? Untuk besok ya, karena besok itu adalah seruan aksi dari Aliansi Warga Sipil. Ya. Kita tidak menutup kemungkinan bisa turun juga, walaupun secara dari aliansi kita tidak ada seruan atau tidak ada arahan. Tapi kita tidak menutup bagi teman-teman mahasiswa yang ingin turun untuk diperbolehkan. Silahkan turun, silahkan tetap menyuarakan aspirasi masyarakat bersama masyarakat sipil langsung, seperti itu. Baik, oke, terima kasih banyak ya Haidar Hilmi, Koordinator Aksi BEM seluruh Indonesia. Salam untuk teman-teman BEM. Baik, Mbak. Nah, tadi soal efisiensi, clear mahasiswa bahwa mereka tidak menolak soal efisiensinya, karena kita semua tahulah dengan efisiensi itu sesuatu yang diperlukan. Tapi tadi Ferry sudah menjelaskan dengan sangat rinci. Cuman begini, kan ini pada tanggal 14 Februari Ibu Sri Mulyani sudah mengatakan tidak ada pemotongan atau efisiensi yang berakibat pada pemotongan UKT. Tapi kenapa dari kacamata Ferry ini masih tetap dianggap sesuatu yang belum firm sehingga menimbulkan mahasiswa tetap turun ke jalan dari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis ini. Plus Mendikti-Saintek diganti meskipun kemudian kemarin Profesor Satrio mengatakan ia mengundurkan diri. Apakah protes mahasiswa yang kemudian berujung pada kegaduhan menjadikan Menristek Prof Satrio Brojonegoro itu sebagai tumbal? Oke, menarik ya, karena kan berarti yang kita bahas sudah masuk ke spektrum politik nih Pak sedikit. Karena kan soal pergantian jabatan, pengganti sosok dan lain sebagainya, terkait isu juga gitu. Dari kacamata saya kenapa ini menjadi satu sorotan walaupun udah ada keluar clear statement dari Bu Sri Mulyani Indrawati. Halo Bu, kalau menonton video ini saya. Jadi itu udah. Mantan anak buah. Mantan anak buah Bu. Udah keluar statement kalau itu tidak mengganggu UKT atau
KIP, tapi kenapa masyarakat terutama mahasiswa masih sangat worry atas itu? Karena gini, Malaka Project itu sebuah media gerakan community yang kita buat, yang utamanya emang move-nya ke pendidikan. Jadi kita benar-benar concern pertama kita ketika kita baru terbentuk dan kita baru melakukan aktivasi adalah mempelajari semua seluk-beluk dan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan kita, termasuk salah satunya UKT. Nah di situ kita ngerasain sendiri gimana mahasiswa selama ini sangat-sangat terbebani atas biaya pendidikan yang begitu tinggi, apalagi perguruan tinggi ya, yang bahkan kenaikannya bisa ratusan persen dalam 1 tahun. Persis, makanya ketika sekali Menteri Keuangan sudah mengkoreksi bahwa tidak ada pemotongan untuk yang berakibat pada kenaikan UKT, kenapa masih cemas? Karena gini Mbak, kita dulu mencoba memahami isu ini dengan sangat baik ya. Kita bahkan bikin satu movement lah, kita bikin beasiswa kita sendiri untuk anak-anak ini, dan ternyata itu juga masih kurang. Karena gini, buat teman-teman mahasiswa ini mereka perlu hitam di atas putih, mereka perlu kejelasan, mereka perlu peraturan yang emang benar-benar nge-state kalau itu nggak boleh naik, atau seruan, atau surat edaran atau lain sebagainya. Karena apa? Karena akhirnya keputusan naik tidaknya UKT ini kan bergantung sama perguruan tinggi masing-masing. Apalagi yang kita udah tahu ya, sederhananya ada yang BLU, ada yang berusaha ada yang emang sifat dari universitas dan perguruan tinggi itu berbeda-beda. Jadi mereka worry. Ada ketakutan, ada kekhawatiran dari mahasiswa-mahasiswa ini karena banyak dari mereka itu bergantung sama KIP ini tadi. Banyak dari mereka yang bergantung sama sedikit saja KIP ini kartu Indonesia Pintar gitu. Kartu Indonesia Pintar. Ada banyak dari mereka yang sedikit saja perubahan di biaya yang harus mereka keluarkan, mereka terancam putus sekolah, putus kuliah, putus semua hal yang memang dicita-citakan dari awal. Sedangkan kita tahu makin kesini sektor informal kita itu makin bergerak tinggi, sedangkan sektor formal kita kurang. Menjadi sarjana saja di Indonesia tidak cukup menjamin kalau kita bisa kerja kan. Apalagi tidak. Ya, tapi apakah statement Mendikti Saintek, Prof. Satrio, yang memang dari anggaran yang diberikan setelah dipotong untuk efisiensi mengindikasikan adanya pemotongan atau adanya potensi kenaikan UKT, itu kan sebuah paparan yang jujur. Dan kemudian bahwa itu dikatakan tidak, itu kan bisa juga dilihat sebagai satu koreksi. Betul. Kalau yang aku lihat itu adalah interpretasi ya. Ketika satu kebijakan diturunkan, maka yang akan mengeksekusi kebijakan itu atau satkernya langsung yang berkaitan dengan kebijakan itu menginterpretasi, oh ini akan berdampak ke situ. Mungkin maksudnya di situ. Mungkin bisa jadi dengan efisiensi seperti ini, maka akan berdampak pada kenaikan UKT. Yang mana itu tidak berdiri singular informasi seperti ini. Karena beberapa universitas negeri di Indonesia, dari apa yang saya observasi dan riset, itu mengeluarkan pernyataan atau risalah rapat atau lain sebagainya yang menyatakan bahwa kemungkinan besar akan melakukan kenaikan UKT. Dan akhirnya ini jadi bola salju yang terus menggulung gitu loh. Terus menggulung dan orang akan melihat, orang nggak akan bisa coba point out ke rektor ini. Sekarang menterinya siapa? Nah akhirnya itu yang mungkin menimbulkan dampak negatif kepada Prof. Satrio sehingga beliau mundur dan harus digantikan. Pada reshuffle hari ini ya kalau nggak salah. Itu sih saya lihat. Jadi memang urusan efisiensi yang kemudian dikaitkan sama dengan uang sekolah itu sangat sensitif. Lesson learned dari soal ini adalah jangan main-main dengan selain urusan soal perut, yang kemarin soal LPG gas itu kan juga kaitannya soal perut, dan sekarang tentang uang sekolah atau uang kuliah mahasiswa. Ini lesson learned adalah jangan main-main dengan kebijakan yang menyangkut soal ini. Terima kasih Anda masih di Rosi, disiarkan langsung dari Menara Kompas. Meski tujuan dari efisien adalah untuk mencegah kebocoran uang negara, para mahasiswa tetap menuntut pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pemotongan anggaran secara besar-besaran. Kenapa efisiensi ini ditolak? Saya masih bersama founder Malaka, Ferry Irwandi. Ia dulu pernah bekerja sebagai ASN di Kementerian Keuangan. Fer, jelaskan pada saya, mengapa efisiensi justru ditolak? Padahal kalau kita tahu waktu itu masih Pak Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih menjadi wakil gubernur. Tahun 2012 ia juga mendapatkan Bung Hatta Awards karena anti korupsi dan good governance. Yang paling baru adalah Gubernur Deddy Mulyadi. Ia juga mengatakan harus ada efisiensi. Itu mendapat
tepuk tangan. Tapi kenapa efisiensi yang ini ada penolakan besar-besaran ya? Iya, karena mungkin yang dipahami masyarakat adalah pos efisiensi yang dilakukan itu belum ada yang bisa bikin kita tepuk tangan. Nah misalnya kayak tadi Mbak Rosi ngasih contoh Pak Ahok. Pak Ahok ketika melakukan efisiensi yang dia tebas adalah pos polisi atau pos pengamanan, aku lupa yang sempat muncul dan viral di media sosial tahun itu. Sama memotong PU. Karena dia tahu setiap kali ada proyek pembangunan jembatan selalu di markup. Iya, selalu. Jadi langsung dia potong. Langsung dipotong, kayak misalnya apa posko pengamanan itu sampai 2 miliar, posko kayak gimana, hal-hal seperti itu kan yang ya ini nih bener nih. Bukan. Jadi relate ya sama publik tuh relate bahwa ketika pejabat memotong itu sesuatu yang relate dengan masyarakat, dan masyarakat lihat memang nggak ada perlunya. Memang nggak ada perlunya. Misalnya nih nggak perlu potong sebesar itu yang diambil pemerintah sekarang. Oke, kami akan melakukan efisiensi dan kami akan bilang bahwa tidak ada satupun pejabat di negara ini, baik menteri, wamen atau staf sus atau segala macam yang mendapatkan fasilitas lebih daripada masyarakat biasa. Oh itu trust level masyarakat akan naik, dan itu bisa dilakukan dan sangat mudah untuk dilakukan, dan bukan tidak dilakukan oleh negara lain. Bagaimana dengan misalnya counter narasi atau penjelasan misalnya dari pihak pemerintah bahwa ketika di ASN itu kan ada secara cukup demonstratif memperlihatkan lift yang mati, terus kemudian listrik dimatikan gitu, dan kemudian itu dikaitkan dengan penolakan pada efisiensi ini adalah karena birokrasi kita selama ini sudah menjadi raja-raja kecil yang menikmati zona aman. Jadi pantas mereka juga menjadi bagian yang ikut mengorkestrasi penolakan efisiensi ini, karena mereka selama ini diuntungkan dengan kebocor atau uang APBN yang secara tidak efisien digunakan oleh birokrat. Gampang, Mbak. Jawabannya gampang. Resisten itu akan tetap muncul. Apapun bentuknya nantinya ke depannya, selama tidak dari diri mereka sendiri yang membuat peraturan efisien ini melakukan sesuatu atas diri mereka sendiri, maka nggak akan ada masyarakat yang bisa apresiasi. That's it. As simple as that gitu loh. Selama kalau kita minta orang mengorbankan sesuatu, maka korbankanlah dulu diri kita sendiri. Sesimpel itu. Itulah pemimpin. Itulah wakil. Ini yang saya tidak, it's not rocket science gitu loh. Untuk paham, jadi nggak perlu pemerintah mikir formula kayak gimana pun. Kita butuh efisiensi, kita sepakat, kita butuh efisiensi. Ini as simple as political will yang tidak dirasakan masyarakat sama sekali. Karena ketika kita sedang susah-susahnya, semua elemen dari birokrasi itu sedang susah-susahnya, kita lihat di televisi sedang karaoke pejabatnya di fasilitas yang mewah. How can be masyarakat bisa menerima itu? Nggak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk paham hal-hal kayak gitu. Jadi jangan dibawa A, B, C, D. Tunggu. Kamu mau beres ini, kamu baru beres ini, kamu mau beres ini. Kami dukung. Tapi apa yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri sehingga kami tahu kamu melakukan ini untuk negara ini. Dan itu tidak, sekali lagi aku tekankan, tidak merugikan pejabat itu sama sekali. Mereka kehilangan mobil dinas, 0% kerugian yang mereka rasakan. Dan itu terjadi di semua negara. Saya kaget ketika saya kira selama ini saya hidup di sebuah kota yang kecil namanya Jambi, terus pindah ke Jakarta. Saya pikir memang itu standar di seluruh dunia kalau pejabat harus diperlakukan seperti A, B, C, D, E. Once kita keluar negeri, kita bisa melihat menteri di transportasi umum. Kita bisa lihat wakil menteri membaur dengan masyarakat, tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas. Di Swedia di negara-negara Skandinavia atau di negara yang kita bisa bandingkan, Vietnam sekalipun. Tidak ada pejabat, tidak ada pemerintahan di seluruh dunia ini yang memfasilitasi pejabatnya lebih mewah dari Indonesia. Dan saya siap menanggung semua resiko atas apa yang saya omongin. Dan stand saya tetap sama. That's it. Namun juga tentang pemborosan atau hal-hal yang memang tidak dianggap tidak efisien dari birokrasi kan juga harus ada pengakuan dong. Iya. Misalnya setiap meeting harus ada uang rapat, makanya kemudian sengaja harus membuat meetingnya lama-lama, atau kemudian acara di luar yang dianggap tidak perlu, seremonial. Tidakkah itu juga menjadi pengakuan yang harus diberesin? Iya, itu harus diberesin dan saya setuju itu diberesin. Nah, mungkin pemerintah bingung kan, kami kan lagi melakukan hal yang benar. Betul Pak, benar. Tapi
ini deh. Cuma lakuin yang tadi saya bilang. Everything is there. Semua orang bisa nerima apapun kebijakan yang nantinya dibuat. Selama lakukan dulu untuk apa yang terlihat di publik. Selama political will-nya baik. Political will-nya baik dan representasinya juga baik. Ini yang kurang. Ini hal yang sederhana, kurang. Dan ketika dilakukan, selain berdampak, trust masyarakat juga akan naik. Kenapa trust masyarakat kita perlu naik? Karena ekonomi itu bergerak by sentimen, Mbak. Kita ngomong market, kita ngomong sosial, kita ngomong psikologi. Dan kalau masyarakat tidak bisa punya sentimen yang positif, tidak bisa punya trust yang baik dengan government-nya, maka bahkan untuk kebijakan, proyek, dan peraturan yang bagus sekalipun, itu akan sulit diimplementasikan kalau nggak ada trust dari masyarakatnya. Poin yang sangat bagus sekali. Ketika kita melihat semua program-program itu baik, tetapi ketika itu dikomunikasikan dan disalah tangkap atau publik salah tangkap terhadap komunikasi program itu, maka yang terjadi resikonya atau harga yang harus dibayar adalah trust itu sendiri. Iya. Jadi Indonesia gelap atau Indonesia cerah? Anda masih menyaksikan program Rosi yang disiarkan secara langsung dari Menara Kompas. Dan malam hari ini saya mengundang seorang founder Malaka, platform yang mempersiapkan generasi muda berpikir kritis dalam menghadapi kompleksitas dunia modern. Ia sendiri juga punya podcast yang memiliki follower lebih dari 1 juta pengikut. Ferry Irwandi. Fer, tadi kita sempat juga menyinggung soal apa pelajaran terbaik dari kemarahan publik soal kebijakan yang dianggap diambil dengan sembrono. 2 minggu yang lalu kita bicara soal LPG yang keputusannya secara mendadak membuat LPG itu sulit didapat dan itu menimbulkan kekacauan yang luar biasa. Minggu ini kita mendengar soal kebijakan yang kemungkinan bisa mempengaruhi uang kuliah dan itu membuat mahasiswa juga bergerak ke jalan. Meskipun sudah diklarifikasi tidak ada hubungannya efisiensi ini dengan kenaikan UKT. Tetapi ada pelajaran penting soal satu, jangan main-main dengan perut. LPG itu menyangkut asap mengebul di dapur dan juga jangan main-main soal urusan sekolah anak. What next? Apalagi yang harus diperhatikan untuk memberikan pelajaran? Jangan mengeluarkan kebijakan yang tanpa penjelasan dan keputusan yang tepat mengenai perut, uang sekolah, dan apalagi Ferry? Kesehatan. Kesehatan, itu 3 fondasi dasar lah dalam kita bernegara dan hidup bersama gitu lah dalam satu bentuk masyarakat. Nah ini menarik sih Mbak, karena ada salah satu peristiwa yang sangat-sangat bikin kita sedih ya. Disaster yang diciptakan oleh manusia gitu. Kesalahan policy yang akhirnya menghilangkan nyawa. Masalah LPG kemarin di mana kita tahu ibu-ibu di Pamulang, kalau saya nggak salah tolong dikoreksi, itu akhirnya meninggal ketika sedang mengantri LPG gitu. Dan yang kita tahu kelangkaan LPG itu terjadi dan tercipta karena sebuah keputusan atau sebuah policy yang miss. Bayangkan, ini the bigger picture-nya adalah bukan LPG yang tiba-tiba produksinya langka atau apapun ya. Karena mau mindahin dari yang pengecer ke resmi terus tapi tidak dieksekusi dengan baik, akhirnya menimbulkan kelangkaan yang luar biasa, orang-orang nimbun, orang-orang lain sebagainya, orang-orang ngantri, and people die. Seorang ibu meninggal dan ya udah hari-hari berjalan seperti biasa. Apa kita nggak tahu ini seberapa besar gitu loh? Ini bukan soal ada satu kecelakaan, ini bukan soal emang resource itu tiba-tiba langka dan orang berebut, berkompetisi dan akhir saling enggak. Ini itu barang ada, dibikin policy. Policy ini bukan soal langka ya? Bukan soal. Ini karena soal policy yang diambil secara sembrono. Secara sembrono oleh manusia dan sudah membuat manusia lain meninggal. Dan jika aku orang yang bertanggung jawab, jika aku orang yang mengambil keputusan tersebut, aku akan malu kepada orang tuaku yang sudah mendidikku dari kecil untuk tetap bertahan di posisi itu. That's it. Aku akan malu, aku ngerasa orang tuaku salah mendidik ketika aku tetap bertahan karena kesembronoanku seseorang yang tidak ada salah meninggal. Itu mungkin hal paling aman yang bisa aku bilang. Itu dan seharusnya itu jadi
jadi perhatian dari regulator kita karena kita mempercayakan kehidupan kita ke pemerintah kita. Jadi Indonesia gelap atau Indonesia cerah? Inginku cerah. Dan karena inginku cerah dan ingin semua orang yang turun di jalan, semua yang berbicara di media sosial, semua teman-teman baik yang mengkritik, memberi masukan, yang berbicara, semuanya punya tujuan yang sama. Atau saya juga percaya pemerintah juga punya tujuan sama. Kita inginnya cerah. Karena kita inginnya cerah, inilah yang terjadi kan. Karena kalau ada satu pihak yang tidak ingin cerah sama sekali, maka diskursus tidak akan tercipta gitu. Karena kita punya tujuan yang sama, mari kita lakukan dengan cara sebaik-baiknya. Baik sebagai masyarakatnya, baik sebagai government-nya. Baik sebagai orang yang punya profesi, orang yang membayar pajak, orang yang dibantu. Nah ini sinkronisasi ini yang perlu antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu menciptakan trust antara apa yang mereka mau lakukan, apa yang mereka mau ciptakan, apa yang mereka mau sampaikan kepada masyarakatnya. Dan trust ini jangan dinilai kalau solusinya adalah kayak gimana sih kita benturin nih pendapat masyarakat dengan pendapatan yang lain gitu. Tapi lihatlah substansinya, pelajarilah gitu loh. Kritik itu bagian dari dukungan loh. Kritik itu bukan anti gitu. Dan seharusnya orang yang sudah menjabat jabatan-jabatan yang luar biasa ini seharusnya orang-orang yang kompeten untuk memahami kritik mana yang sebenarnya konstruktif atau kritik mana dari lawan politik mereka. Kalau sampai satu hal ini saja mereka tidak bisa bedakan, maka mereka tidak layak duduk di kursi tempat mereka duduk sekarang. Apa mereka benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu ya? Itu mereka sendiri yang bisa jawab. Itu sih menurutku. Power should be checked. Iya, power should be checked. Dan itu selalu yang diucapkan oleh Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam hal itu, ya betul, kekuasaan memang harus dicek. Dan terima kasih ya Ferry, saya rasa saya senang selama 3 minggu ini saya banyak mengundang anak muda untuk memberikan perspektifnya. Saya senang program Rosi juga selalu memberikan ruang untuk anak muda. Ferry Irwandi, terima kasih. Kita nanti ngobrol lagi soal Danantara. Thank you. Terima kasih telah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.